Kita membayar pajak untuk membeli ketakutan kita sendiri. Oke teman-teman, saya Fafiful lagi. Sekarang saya mau membahas soal pajak dan bencana. Langsung aja ya. Lihat apa yang terjadi di Sukabumi. Warga desa Sangrawayang harus patungan 500 juta rupiah hanya untuk membangun tanggul sungai yang diabaikan negara. Sementara itu, yang tinggal di eretan Indramayu, Demak, hingga pesisir Semarang dan Pekalongan dipaksa melihat banjirop merampok rumahnya. Dan warga Cirebon Timur harus terendam banjir 1,5 meter. Di situ, ekonomi warga terancam berkali-kali, mungkin juga hancur. Dalam konteks pajak dan bencana, kejadian ini membuktikan satu hal. Kita sedang terjebak dalam skema pajak untuk teror. Artinya, kita membayar pajak untuk fasilitas yang tidak pernah ada, untuk membayar aparat yang menembaki rakyat dan mendukung kerusakan ekologi. Dan saat ekonomi kita hancur diterjang bencana, hasil salah urus pemerintah itu yang datang ke rumah kita bukan bantuan, melainkan surat tagihan pajak baru. Kita membayar mahal hanya untuk membiayai kerentanan kita sendiri. Negara punya aturan untuk memberi sanksi jika telat bayar pajak, tapi saat kebijakan pembangunan mereka menciptakan bencana, mereka bersembunyi di balik rumitnya prosedur gugatan. Aturannya ada, hak warga untuk hidup aman dijamin oleh pasal 28H Konstitusi. Tapi, pintu itu ditutup rapat agar rakyat tidak bisa menagih tanggung jawab pemerintah. Dan untuk menagih hak kita saja, kita harus berhadapan dengan moncong senapan. Bukannya ganti rugi, negara justru melempar aturan dingin seperti yang dikeluarkan oleh Dirjen Pajak melalui KEP 251-PJ-2025 dan PMK 82-2017 yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan. Tapi kalian jangan tertipu dengan redaksi relaksasi di dalamnya ya. Karena itu bukan kompensasi atas hartamu yang hilang. Itu hanyalah izin untuk menunda setor upeti di tengah penderitaan. Ini bukan kedermawanan negara, ini adalah penjadwalan ulang perampokan bagi rakyat yang sudah tercekik oleh lumpur dan tagihan-tagihan. Lalu kemana pajak itu mengalir? Kenapa upeti dari setiap kilo beras, pulsa, hingga bensin justru digunakan untuk proyek yang menambah parah kerusakan ekologi? Dalam logika supermarket state, kalian adalah konsumen yang dipaksa membeli kebijakan busuk dengan harga selangit oleh manajer toko yang amatir. Sampaikan pada pemimpin daerah dimanapun atau para birokrat pajak di kota kalian. Jika negara tidak mampu menjamin rumah yang kering dan lingkungan yang aman dari bencana, negara tidak punya hak moral untuk bicara soal kewajiban warga negara. Saya ingatkan teman-teman, banyak daerah yang sudah membuktikan bahwa rakyat bisa hidup dan membangun tanpa bantuan negara. Jika warga bisa melakukan semuanya sendiri, lalu untuk apa terus memberi makan negara yang parasit ini? Untuk semua korban bencana ekologi, coba kita pikirkan lagi soal ini ya. Oke, segitu dulu video dari saya kali ini. Bye.